Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mana telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam karunia nikmat yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak terukur luasnya. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang harus senantiasa kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kenikmatan ihsan. Karena dengan ketiga kenikmatan inilah kita akan menggapai, kita akan mendapatkan, kita akan merasakan, kita akan memperoleh kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kalau seandainya tanpa ketiga nikmat ini, walaupun ada hamba Allah, ada manusia, ada orang yang dia itu hartanya berlimpah, ya, hartanya berlimpah, rumahnya megah, mobilnya mewah, ya. Kalau kata orang Sunda mah hartana bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah, ya. Intinya apa? Dunia berada dalam genggamannya, tapi di dalam hatinya tidak ada kenikmatan iman, tidak ada kenikmatan Islam dan tidak ada kenikmatan ihsan, maka dia akan tetap jauh daripada yang namanya kata bahagia. Ya, maka sahabat MK rahimakumullah, ketika ada seorang hamba masih terhujam dalam hatinya keimanan, keislaman dan keihsanan, maka itu adalah kenikmatan yang tidak ada bandingannya, yang ketika ada dalam hati seorang hamba kemudian ia syukuri, nah maka semoga sahabat MK rahimakumullah ini kenikmatan senantiasa terhujam dalam hati kita sampai kelak ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh bini sepuh, seluruh sahabat MKTV yang saya hormati, saya Sapria Muhammad Abdullah izin menemani sahabat MK rahimakumullah di saat ini untuk bersama-sama kita melaksanakan salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang tidak ada batasan waktunya. Nah, apa itu sahabat MK rahimakumullah? Yakni ibadah tolab ilmu, yaitu mencari ilmu. Ibadah sholat subuh ada waktunya yang sudah ditetapkan. Ibadah sholat duhurnya, asar, maghrib, isya itu ada waktunya. Kemudian sholat tahajud ada waktunya, sholat duha ada waktunya, puasa Ramadan ada waktunya. Kemudian apa di antara amal ibadah yang tidak ada waktunya, yang tidak ada batasan waktunya maksudnya? Yaitu di antaranya adalah ibadah tolab ilmu. Ibadah mencari ilmu. Mencari ilmu tidak hanya dibatasi ketika pagi hari saja, tidak. Mencari ilmu bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bisa malam hari, bahkan bisa tengah malam, bisa sepertiga malam. Kapanpun waktunya itu kita bisa melaksanakan ibadah tolab ilmu, yakni mencari ilmu. Ya, maka sahabat MK rahimakumullah, walaupun di saat ini mungkin kita dalam keadaan tubuh yang letih, tubuh yang lelah selepas bekerja, namun kita masih menyempatkan diri kita untuk bersama-sama berjuang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita bersama di majelis ini gitu, walaupun tidak di tempat yang sama, namun dengan hati, dengan niat yang sama, yaitu mencari, mengharap ridha Allah. Semoga setiap detik kita duduk untuk bersama mempelajari ilmu Allah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat MK rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu disiplin ilmu, atau kata santrimahnya disebutnya teh fan ilmu, atau salah satu mata pelajaran kalau kata anak-anak sekolah mah,
yang mana pan ilmu ini, disiplin ilmu ini, mata pelajaran ini merupakan salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap kaum muslimin, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, baik muslim muda ataupun yang sudah tidak muda lagi gitunya, yang sudah sepuh, ini tetap wajib hukumnya mempelajari ilmu tersebut. Apa ilmu itu? yakni ilmu fikhi, yaitu ilmu fikih. Nah, karena sahabat MK rahimakumullah, ya, belum disebut seseorang itu sempurna keislamannya manakala dia itu belum baik ilmu fikihnya. Karena di antara syarat seseorang itu disebut muslim yang sempurna manakala dia sudah benar-benar serius mempelajari dan mengamalkan 3 jenis ilmu. Apa saja 3 jenis ilmu itu? Yang pertama ilmu tauhid atau ilmu aqaid atau ilmu akidah, ya. Yang kedua ilmu syariat atau ilmu fikih, yang ketiga ilmu adab. Nah, maka sahabat MK rahimakumullah, kita insyaallah ya akan menjadi seorang muslim yang baik, akan menjadi seorang muslim yang berkualitas, ya, manakala kita itu serius mempelajari 3 ilmu ini. Dan tidak boleh misalnya sudah saya mau mempelajari ilmu tauhid saja, nggak perlulah ilmu fikih mah, ada ilmu cangkang gitu misalnya. Kan ada statement sahabat MQ-nya yang seperti itu, udah yang penting mah hati kita sempurna, hanya berharap kepada Allah, ibadah ikhlas karena Allah gitu. Adik kamu belajar fikih nggak usah belajar fikih mah, itu mah cangkang saja, itu mah hanya sekedar casing gitu kan. Maka ini adalah pemikiran yang salah sahabat MQ rahimakumullah. Karena penting nih bagi kita mempelajari tauhid, mempelajari fikih, mempelajari akhlak. Kenapa? Karena 3 ilmu ini merupakan ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Nah, contoh nih sahabat MQ rahimakumullah, kalau ada orang dia semangat nih mempelajari salah satu disiplin ilmu tapi mengabaikan ilmu yang lain, seperti tadi disampaikan, pelajari ilmu tauhid, ilmu keikhlasan, ilmu bening hati, ilmu bersih hati, ilmu sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, itu dipelajari. Tapi mempelajari ilmu fikih tidak mau, maka ini nanti akan berat sebelah, nanti tidak akan sempurna. Contoh saja dalam bab sholat sahabat MK rahimakumullah, ketika kita sholatnya, agar sholat kita berkualitas, agar sholat kita mu'atharoh, agar sholat kita menimbulkan kesan yang berbeda dalam ruhaniyah kita, dalam kolbu kita gitu. Di antaranya sholat kita harus ditinjau dari 3 sisi ini nih sahabat MQ. Ketauhidan dalam sholat, fikih dalam sholat, dan akhlak dalam sholat. Sebagai contoh nih studi kasus sahabat MQ rahimakumullah, ada orang ya, ketika dia itu sholat, memang benar ketika dia sholat dia benar-benar hanya mencari ridho Allah, ikhlas karena Allah, tidak ingin dipuji oleh makhluk, tidak takut karena cacian makhluk, tidak ingin dipuji oleh orang tuanya, tidak ingin misalnya dipuji oleh calon mertua, benar-benar sholat teh karena Allah. Tapi ketika takbiratul ihramnya salah. Ketika baca Al-Fatihahnya salah, ya. Ketika misalnya tahiyat akhir, bacaannya pun salah. Banyak rukun-rukun sholat yang dilanggarnya. Nah, maka sahabat MQ sholatnya belum disebut berkualitas. Atau sebaliknya, ada orang sholat fikihnya bagus, rukun sholatnya rapi, syarat sah sholatnya rapi, tetapi ketika dia sholat gitu berharap ingin dipuji oleh orang. Di depan orang sholatnya menirapi, Allahu Akbar. Surat yang dibaca juga suratnya panjang-panjang. Di depan orang tuh beres waladdallin, dibacanya Ar-Rahman, bacanya Yasin, bacanya Al-Waqi'ah. Kenapa? Di depan orang. Tapi ketika sholatnya sendirian, beres waladdallin, Allahu Akbar, langsung ruku. Di depan orang, ya, sholat 2 rakaat bisa setengah jam. Hari ketika sendirian, sholat 2 rakaat hanya 1 menit. Ini juga repot sahabat MQ. Kenapa? Boleh jadi dari bab fikih sholatnya rapi, tapi hatinya bukan karena Allah, tapi karena makhluknya Allah. Ini juga repot. Dan ada juga sahabat MQ rahimakumullah, orang boleh jadi tauhidnya bagus, tidak mengharap pujian makhluk, fikih sholatnya rapi, tapi adabnya kurang bagus. Bagaimana ada orang yang sholatnya itu tauhidnya mungkin baik, tidak karena makhluk, fikihnya juga rapi, tapi adabnya kurang baik? Insya Allah akan kita coba bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Wallahu a'lam bissawab.
Wow, mungkin nggak ya aku bisa jadi pilot? Kalau aku mau jadi dokter biar bisa ngobatin emak. Aku dong mau jadi arsitek biar rumahku gak reot, bro. Tapi kan kita kan cuma anak yatim, mau makan aja harus nunggu bantuan. Mewujudkan cita-cita anak yatim berarti memuliakan mereka. Unggulkan kemuliaan anak yatim dan duafa. Unggulkan kehidupan mereka untuk membuka jalan kemuliaan kita di akhirat kelak. Hei, kamu lagi apa? Ini kak, aku lagi cari sekolah SMP yang berprestasi tapi ada asramanya. Oh, ayo sini ikut aku. Kemana? SMP Darut Tauhid Boarding School Putra. Dengan menerapkan kurikulum khas Darut Tauhid, di sini santri dilatih untuk menerapkan minat dan bakat. Bukan saja pada jam pelajaran, tetapi juga di luar jam pelajaran dengan mengeksplor pembuatan proyek dan literasi. Di sini juga santri dilatih untuk senantiasa disiplin dalam ibadah melalui pembiasaan yang dilakukan di asrama. Kalau di SMP Darut Tauhid Boarding School Putra seru ya kak. Terus cara daftarnya gimana kak? Daftar di ppdb.darutauhid.sch.id atau hubungi nomor di bawah ini. SMP Darut Tauhid Boarding School, bertauhid, berakhlak, berprestasi. Wardah Crystal Secret dengan 2 kali ekstrak Edelweiss dan alpha arbutin terbaik untuk kulit 3 kali lebih cerah. Wardah Crystal Secret, rahasia kulit cerah bercahaya sebening kristal. Paragon. Wardah Crystal Secret dengan 2 kali ekstrak Edelweiss dan alpha arbutin terbaik untuk kulit 3 kali lebih cerah. Wardah Crystal Secret, rahasia kulit cerah bercahaya sebening kristal. Paragon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadisnya yang artinya bahwa umroh yang satu ke umroh yang lainnya adalah merupakan kafaroh, penggugur bagi dosa-dosa kita, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Terima kasih Senabil. Dengan ikut tadarusan di MGTV, insya Allah bacaan saya semakin hari semakin lancar. Alhamdulillah, saya tetap bisa belajar Al-Quran di rumah dengan mudah. Terima kasih MGTV. Mari kita bahu-membahu mengembangkan media dakwah bersama Darut Tauhid. Kalau untuk yang kurikulum merdeka, karakteristiknya itu lebih kepada 3 hal. Satu, mengembangkan soft skill dengan karakteristik. Yang keduanya itu pembelajarannya lebih fleksibel. Kemudian yang ketiganya itu pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka ini membebaskan kita dalam berpikir, belajar. Jadi tidak hanya terpatok oleh satu ketentuan, jadi kita bisa mengekspresikannya lebih banyak. Tidak hanya sekedar profesinya, tapi kita juga bisa membangun profesi dan akhlak itu dengan sekaligus. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat MQ rahimakumullah, kembali berjumpa bersama kami di segmen yang kedua ini. Tadi di segmen yang pertama kita sedikit membahas ya, mengenai 3 disiplin ilmu yang wajib kita pelajari agar kita menjadi seorang muslim yang baik. Nah, kemudian tadi juga kita mengambil salah satu studi kasus ya, atau mengambil salah satu contoh
ketika kita melaksanakan ibadah fardu, yakni melaksanakan ibadah sholat, maka ketika kita sholat kita benar-benar harus memperhatikan 3 aspek ini gitu. Ketika kita sholat diperhatikan ketauhidannya, ketika kita sholat diperhatikan fikihnya gitu, kemudian ketika sholat diperhatikan juga adabnya. Nah, jangan sampai sahabat MK rahimakumullah tadi disampaikan ada orang mungkin ketika sholat dia itu sholat ya benar-benar lillahi karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak karena pujian makhluk ya, tidak karena ingin disebut orang alim, tidak ingin disebut orang soleh, ya dia sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dia sholat rapih juga dari bab fikihnya ya, rukun sholat yang 17, syarat sholat yang 8 gitu kan, bahkan sunnah sholatnya pun bagus, makruh sholatnya dijauhi, misalnya seperti itu. Namun dari satu sisi ya, dari segi adabnya kurang baik. Apa contohnya gitu? Contoh ada hamba Allah, ini contoh sahabat MK rahimakumullah. Ketika dia akan bertemunya dengan temannya, atau mungkin akan bertemu dengan orang lain, atau mungkin lebih jauh lagi akan bertemu dengan atasannya. Ketika dia akan bertemu dengan atasannya, subhanallah, dia memakai celana yang terbaik, wah celana yang paling mahal. Kemeja yang paling bagus, sebelum berangkat disetrika dulu, disemprot-semprot pakai 3 merek misalnya sampai semriwing wangi. Pakai celana, pakai baju, ketiaknya pakai deodoran. Kemudian wajahnya di make up, kemudian rambutnya nyisiran, bahkan pakai pomade misalnya. Terlihat rapih, bak seorang pangeran, sahabat MK rahimakumullah. Kenapa? Akan bertemu dengan sang atasan. Ketika akan bertemu dengan atasannya, dia memberikan penampilan yang terbaik, dia memberikan pakaian yang terindah, dia memberikan dandanan yang paling ganteng gitunya. Ketika apa? Ketika akan bertemu dengan bosnya, ketika akan bertemu dengan atasannya. Namun berbeda manakala dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, baik melalui sholat fardunya ataupun melalui sholat sunnahnya ya. Yang menjadi masalah seperti ini sahabat MK tadi, ketika akan bertemu dengan atasannya penampilan yang terbaik gitu, tapi ketika akan bertemu dengan Allah, akan melaksanakan sholat tahajud, akan melaksanakan sholat duha, itu penampilannya 180 derajat berbanding terbalik. Ya, hari tadi akan bertemu dengan atasannya pakaian yang terbaik gitu kan, sampai nyisiran dulu, sampai mau berangkatnya ngaca dulu, dikobel-kobel khawatir ada apa ya, tai mata atau kata orang Sunda ada belekna seperti itu, dilihat dulu bulu hidung khawatir ada yang offset gitu kan, kumis di rebonding dulu, pokoknya mah rapih luar biasa. Ketika akan bertemu siapa? Bertemu atasan, bertemu calon mertua, penampilannya indah luar biasa. Tapi manakala akan menghadap Allah, akan bertemu dengan Allah, celana yang sudah rompek, celana sontong, kaos yang sudah bolong ketiaknya. Di sini ada tulisan partai kan seperti itu ya, rambut acak-acakan, ketombe di mana-mana. Pokoknya mengerikan sahabat MK rahimakumullah. Maka ini juga kurang sempurna sholatnya. Karena orang yang sholatnya itu benar-benar menghadirkan gitunya, ketauhidannya kuat, fikihnya rapih, adabnya pun ihsan, adabnya pun sopan santunnya luar biasa, maka insya Allah nanti si sholatnya itu akan menghadirkan mu'atharah, akan berdampak ke dalam kolbunya. Nah, maka sahabat MK rahimakumullah, kembali kepada pembahasan yang pertama, bahwa di antara ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah di antaranya ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Maka kalau misalnya nih sahabat MK rahimakumullah, kita punya teman yang curhat ke kita gitu, mas bro gitu kan, atau jeng atau mbak gitu kan, atau akang teteh, saya teh mau hijrah, saya teh sudah terlalu capek hidup jauh daripada Islamnya, saya teh ingin belajar menjadi anak yang baik, ingin menjadi orang yang soleh gitu, tapi saya teh bingung mempelajari Islamnya dari mana. Apakah saya teh harus mempelajari Islam teh dari ilmu hadis dulu gitu kan, ilmu tafsir Quran dulu, ataukah ilmu filsafatnya, atau ilmu paroid dan lain sebagainya gitu. Maka sahabat MK rahimakumullah, mulai saat ini ketika ada orang yang dia curhat ke kita ingin mempelajari Islam tapi bingung memulai dari mana, maka kita sampaikan
Kang atau Mas, jangan bingung. Kita ketika akan mempelajari Islam, mulailah dari ilmu fardu ain. Apa itu ilmu fardu ain? Adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap pribadi muslim. Karena nanti ilmu itu ada yang wajib dipelajari oleh setiap pribadi muslim, ada ilmu yang cukup dipelajari oleh perwakilan saja gitu. Mirip apa? Mirip sholat. Kan sholat itu sahabat MK ada yang sifatnya fardu ain ya, ada yang sifatnya fardu kifayah. Apa contohnya sholat fardu ain? Sholat fardu ain teh contohnya sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Nah ini disebutnya fardu ain. Oh ada yang kedua disebut nanti sholat fardu kifayah. Jadi asal di Korea itu, asal di kampung itu sudah ada yang melakukan, maka ketika ada orang lain di kampung itu yang tidak melakukannya, ya, maka tidak berdosa. Mirip apa? Sholat jenazah. Misalnya di suatu kampung ada orang meninggalnya, di satu kampung itu jumlahnya ada 100 orang, tapi misalnya yang menyolatkan itu hanya 10 orang. Yang sholat jenazah kan 10 orang. Lalu bagaimana yang 90 orangnya? Apakah 90 orangnya yang tidak menyolatkan jenazah itu dosa? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah tergugurkan kewajibannya oleh 10 orang yang tadi. Beda dengan sholat subuh ya, nggak bisa misalnya Neng kenapa tidak sholat subuh? Udah diwakili oleh suami, nggak bisa. Mas kenapa tidak sholat duhur? Sudah diwakili anak, ora iso, itu tidak bisa. Kenapa? Karena disebutnya fardu ain. Begitu pula bab ilmu, sahabat MK rahimakumullah. Ilmu itu ada yang cukup perwakilan saja. Cukup perwakilan saja, dan ada ilmu yang sifatnya itu fardu ain, tiap kita wajib mempelajarinya. Apa contoh misalnya ilmu yang sifatnya fardu kifayah ya. Ilmu fardu kifayah itu misalnya ilmu falakiyah, ilmu astronomi, ilmu ngitung tentang kapan tanggal 1 Hijriah gitu kan. Kapan tentang nanti perhitungan biasanya kalau mau Ramadan rame itu. Kan itu butuh ilmunya. Ya, nah ini sepaham yang saya ketahui itu disebutnya ilmu fardu kifayah. Asal di Korea tersebut di wilayah itu sudah ada yang mempelajari, maka kita tidak dituntut wajib harus belajar. Ya, berbeda nih dengan ilmu tentang ketauhidan mengenal Allah itu, kemudian ilmu fikih itu pun nanti ada turunannya, dan ilmu tentang adab. Maka ini mau tidak mau kita wajib mempelajarinya. Nah, maka sahabat MK karena memang 3 ilmu ini saja sudah sangat luasnya, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak ini sangat luar biasa. Nah, maka karena keterbatasan ilmu saya dan keterbatasan waktu, insya Allah kita akan belajar bersama, mempelajari salah satu disiplin ilmu yang diwajibkan oleh Allah untuk kita pelajari, yakni tentang bab disiplin ilmu fikih ya. Dan di dalam mempelajari ilmu fikih itu pula insya Allah akan kita kerucutkan lagi ilmu yang penting di atas yang penting. Apa itu? Yakni tentang ilmu sholat. Kenapa ilmu sholat ini penting? Karena sahabat MK rahimakumullah, di antara perkara pertamanya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat adalah mengenai sholat kita. Nanti kalau sholatnya bagus, insya Allah kesananya juga bagus. Tapi kalau sholatnya nggak bagus, kesananya juga khawatir nggak bagus juga. Nah, maka sahabat MK, ketika ada seorang hamba dalam kehidupannya dia benar-benar memperhatikan salah satu kewajiban yang utama dalam hidupnya, yakni memperhatikan sholat, semoga sahabat MK rahimakumullah ini menjadi wasilah. Nanti Allah bukakan kepada kita pintu-pintu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita diajari oleh guru-guru kita, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa bimakna artinya diantaranya kita menjaga Allah? Adalah diantara maknanya adalah kita menjaga perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita. Maka insya Allah sahabat MK rahimakumullah, kita duduk bersama, kita pelajari ilmu sholat, kita rapihkan ilmu sholat kita. Semoga ini menjadi wasilah Allah menurunkan pertolongannya kepada kita fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu ilmu sholat apa saja yang nanti wajib kita pelajari? Insya Allah kita akan bahas mengenai ilmu-ilmu apa saja yang harus kita pelajari agar sholat kita baik di segmen yang selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab.
Wow, mungkin nggak ya aku bisa jadi pilot? Kalau aku mau jadi dokter biar bisa ngobatin emak. Aku dong mau jadi arsitek biar rumahku gak reot. Bro. Tapi kan kita kan cuma anak yatim, mau makan aja harus nunggu bantuan. Mewujudkan cita-cita anak yatim berarti memuliakan mereka. Unggulkan kemuliaan anak yatim dan duafa. Unggulkan kehidupan mereka untuk membuka jalan kemuliaan kita di akhirat kelak. Di setiap pilihan, pasti ada tantangan. Tapi, aku siap menghadapinya karena ini jalan yang kupilih. Face Wash dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah dengan gentle dan refreshing tanpa membuat kulit kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi apapun tantangannya. Bersama Face Wash, wajah bersih, siap hadapi jalan yang kupilih. Nonton Dada Danisa setiap hari. Alhamdulillah, program siaran di MKTV membantu saya untuk mendidik anak. Ada hiburan untuk anak dan tayangan edukasi untuk kita sebagai orang tua. Tentunya sangat bermanfaat bagi kita sebagai orang tua. Mari kita bahu-membahu mengembangkan media dakwah bersama Darut Tauhid. Tetapi ketika kita sedang memvalidasi emosi anak kita, misalnya tadi sedih ya, kesal, protes gitu, panjangin telinga kita, panjangin nafas sabar kita. Hanya perlu dilatih saja sebenarnya. Sampai kita tahu, oh anak saya sedang begini. Ya, jadi tadi ya, dikenali, dipahami, dan dimengerti. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah di segmen yang ketiga ini kembali berjumpa bersama kami untuk bersama-sama kita mempelajari salah satu disiplin ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, yaitu ilmu fikih. Dan di antara ilmu fikih yang wajib pula kita pelajari itu diantaranya tentang bab ilmu fikih sholat. Sahabat MK rahimakumullah, kalau kita mencoba berbincang ya, mencoba ngobrol dengan guru-guru kita, berdiskusi dengan para alimil ulama khususnya tentang ilmu sholat, itu sangat banyak sekali cabang-cabang ilmunya. Dari mulai bab ilmu syarat sah sholatnya, bab ilmu rukun sholat, ilmu mubtilatus sholat, kemudian sunanus sholat, makruhatus sholat, sampai nanti kesananya ada cabang-cabang ilmu yang lain seperti kesunahan syarat sah berjamaah, kesunahan berjamaah, makruh berjamaah, sholat jama', takdim, takhir, qasar, dan lain sebagainya, sangat luas sekali. Nah, maka sahabat MK rahimakumullah, kita akan bersama-sama memulai pelajaran bab ilmu fikih sholat kita
itu dimulai terlebih dahulu dengan pondasi sholat. Karena sahabat MK rahimakumullah, ilmu sholat itu sefaham saya ibarat rumah, sahabat MK rahimakumullah. Rumah itu kan ada pondasinya, ada dinding, ada atap, nanti kesananya ada cat gitu kan, ada pagar, ada ornamen-ornamen dan lain sebagainya ya. Maka sahabat MK rahimakumullah, di antara kesalahan sebagian ya hamba-hamba Allah itu adalah kalau membangun rumah langsung ke dindingnya atau langsung ke atap, langsung membangun genteng gitu, sedangkan pondasinya dilupakan. Maka ketika ada seorang yang membangun rumah gitu, semangat membuat dinding, semangat membuat atap gitu, sedangkan pondasinya dilupakan, akhirnya apa ya, gampang ambruk ya, terkena angin sedikit roboh, ada getaran gempa sedikit hancur ya, karena memang pondasinya nggak kuat. Nah, maka sahabat MK rahimakumullah, dalam sholat juga seperti itu ya, ada yang disebut dengan ilmu yang menjadi pondasi sholat. Apa itu pondasi sholat? Yang menentukan sah tidaknya sholat kita. Karena nanti di dalam sholat itu ada ilmu yang seandainya kita tidak mengetahui ilmu tersebut, maka boleh jadi nanti sholat kita tidak sah. Tapi ada juga ilmu yang mana dalam tanda kutip sahabat MK rahimakumullah sebagai penambah fadilah, sebagai penambah keutamaan, yang mana kalaupun ditinggalkan tidak sampai membuat sholat kita batal. Contoh nih sahabat MK rahimakumullah, sebagai contoh, kan di dalam sholat itu ada sunnah, ada makruh. Nah, maka sunnah dan makruh itu bukan pondasi. Kalau ibarat rumah itu kan ibaratnya seperti hiasan ya, dalam sholat itu ada sunnah, ada makruh. Nah, maka mempelajari sunnah dan makruh sholat itu bukan sesuatu yang pondasi. Misalnya kalau saya, misalnya sahabat MK rahimakumullah sholat, kemudian sholatnya itu tidak pakai penutup kepala gitu, tidak pakai penutup kepala, pertanyaannya sholatnya sah tidak? Maka jawabannya insya Allah sah. Kenapa? Karena perkara menutup atau tidak kepala ketika sholat ini ini berdampak kepada keabdolan sholat tersebut. Misalnya sahabat MK, kalau kita sholat pakai penutup kepala, misalnya pahalanya 2. Tapi kalau sholatnya misalnya seperti ini tidak pakai penutup kepala, maka pahalanya 1. Nah, itu masih disebut sholat. Berbeda dengan ilmu pondasi. Contoh, dalam pondasi sholat itu ada yang disebut dengan ilmu syarat sah sholat. Apa ilmu syarat sah sholat? Jadi 8 syarat sah sholat, syarat gitu, yang mana ini harus kita penuhi sebelum kita sholat. Contoh apa sahabat MK rahimakumullah? Contoh wajibnya kita menutup aurat. Ya, ada orang ketika dia sholat, sholatnya masih terbuka aurat. Misalnya kalau ada laki-laki sholat pakai celana, kemudian celananya itu robek di bagian pahanya itu dan terlihat kulit pahanya. Nah, maka ini berdampak kepada sah dan tidaknya sholat. Nah, maka ini penting untuk kita pelajari sahabat MK, karena terlihat aurat itu hanya 1 dari 8 syarat sah sholat. Apa saja yang 8 itu? Nah, ini wajib kita pelajari, karena khawatir kalau kita tidak tahu mengenai syarat sah sholat apa saja, rukun sholat apa saja, pembatal sholat apa saja, ini khawatir sholat kita tidak sah. Nah, itu sahabat MK, di antara pengantar ilmu fikih tentang sholat, nanti apa saja yang harus kita pelajari. Nah, sahabat MK rahimakumullah, masuk ke poin selanjutnya. Tadi sudah kita coba bahas bersama. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Nah, insya Allah yang akan kita pelajari adalah bab ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu kan banyak ya. Ilmu fikih sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ilmu apa nih yang akan kita coba diskusikan? Kita kerucutkan ilmu fikihnya bab ilmu fikih sholat. Ilmu fikih sholat juga banyak. Lalu ilmu fikih sholat apa yang akan kita pelajari? Ilmu fikih sholat yang akan kita pelajari, insya Allah kita akan mempelajari 3 ilmu wajib ya, agar sholat kita menjadi sholat yang sah. Nah, atau disebutnya ilmu pondasi sholat.
Nanti ada 3 ilmu, insya Allah sahabat MQ, 3 poin ilmu dalam sholat yang wajib kita pelajari agar sholat kita sah. Nah, sebelum kita masuk nih sahabat MQ rahimakumullah, tentang 3 ilmu ini apa saja? Kita akan mencoba mempelajari atau merenungi kenapa sih 3 ilmu ini penting. Sahabat MQ rahimakumullah, ada jamaah, jamaah nanya gitu kepada seorang ustadz. Ini mungkin sahabat MQ pertanyaan yang rada-rada lumrah gitunya, banyak ditanyakanlah gitunya oleh masyarakat. Apa itu pertanyaannya? Satu, ada yang nanya gini, oh Pak Ustadz, apa? Katanya Pak Ustadz suka ngisi kajian teh, barang siapa yang dia itu istiqomah sholat duha katanya, maka dia itu rezekinya akan dilancarkan sama Allah. Tapi kenapa sana Pak Ustadz, saya teh sudah berbulan-bulan sholat duha teh, tiap hari sholat duha, jangankan 2 rakaat 4 rakaat, saya teh 12 rakaat tiap pagi Ustadz sholat duha teh, dan istiqomah berbulan-bulan. Kata Pak Ustadz, barang siapa yang istiqomah sholat duha akan akbarkan rezekina, akan diangkat derajat rezekina. Tapi kenapa saya sudah istiqomah sholat duha, dagang tetap malah rugi? Bukannya untung malah jadi buntung. Bertani dimakan hama, nanam sayur dimakan hileud, dimakan ulat gitunya. Dagang online malah ditipu, malah yang gede teh bukan labanya malah pinjolna gitu. Aduh, bararingung Ustadz. Padahal saya istiqomah sholat duha. Nah, ini kan pertanyaan yang menarik sahabat MQ. Kenapa ada orang senang sholat duha tapi rezekinya masih sedikit? Satu. Kemudian yang kedua, ada yang nanya lagi, Pak Ustadz, apa? Katanya kalau kita sedang bingung, misalnya di antara 2 pilihan gitu, maka lakukanlah sholat istikharah, ya, maka nanti akan diberikan jawaban oleh Allah. Pak Ustadz, saya teh bingung, datang 2 laki-laki, yang satu hafal Quran gitu kan, yang satu hafal Quran juga, tapi yang satu mah mohon maaf misalnya teh orangnya jauh, yang ini mah orangnya dekat, tapi dua-duanya saya seneng Pak Ustadz, saya teh bingung mau milih yang mana. Saya teh sudah sholat istikharah berminggu-minggu tapi nggak ada jawaban. Ini teh gimana Ustadz? Katanya kalau sholat istikharah akan diberikan jawaban, tapi kenapa ini tidak ada jawaban? 2 katanya ya sahabat MG-nya. Ada yang ketiga yang menarik lagi. Ada yang nanya gini, Pak Ustadz, katanya dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang dia itu senang mengerjakan sholat, ya, maka sesungguhnya sholat itu akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa Ustadz saya ini masih tergolong kepada jamaah STMJ? Apa itu STMJ? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholat subuh tidak pernah terlewat, duhur, asar, maghrib, isya tidak pernah terlewat. Tapi kenapa Ustadz saya tidak bisa menjaga mata, tidak bisa menjaga telinga, kalau ketemu orang lidah itu suka gatal ngegibahin orang? Ini teh kenapa Ustadz? Padahal saya senang sholat. Nah, kemudian ada pertanyaan terakhir yang keempat. Ustadz, katanya kalau zaman dulu orang-orang solehnya lagi galau hatinya, lagi merana jiwanya, maka dia langsung melakukan sholat. Maka dengan sholatnya itu menenteramkan jiwanya. Maka sholatnya menjadi healing gitu kan, bahasa pemuda sekarang mah. Jadi healing bagi orang-orang yang sedang galau. Tapi kenapa Ustadz saya bersedih, saya ngambil wudhu, saya sholat, beres sholat tetap bersedih, ya? Sebelum sholat kesal ke suami, beres sholat malah tambah kesal ke suami, ya? Sebelum sholat kesal ke anak, beres sholat malah ingin menerkam anak, misalnya seperti itu, malah nambah ngambek nate sahabat MQ rahimakumullah. Ini teh kenapa Pak Ustadz? Nah, maka sahabat MQ, kenapa ada orang sholat duha rezekinya belum baik, ada orang istikharah belum datang jawaban, ada orang suka sholat belum bisa menjaga diri dari maksiat, ada orang suka sholat tapi hatinya belum merasa tenang? Apa jawabannya? Insya Allah akan kita coba bahas di segmen yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Wow, mungkin nggak ya aku bisa jadi pilot? Kalau aku mau jadi dokter
biar bisa ngobatin emak. Aku dong mau jadi arsitek biar rumahku gak reot. Bro. Tapi kan kita kan cuma anak yatim. Mau makan aja harus nunggu bantuan. Mewujudkan cita-cita anak yatim berarti memuliakan mereka. Unggulkan kemuliaan anak yatim dan duafa. Unggulkan kehidupan mereka untuk membuka jalan kemuliaan kita di akhirat kelak. Mencari sekolah vokasi berbasis pesantren, bisa menguasai teknologi dan ikut tren kekinian? SMK Darut Tauhid solusinya. Untuk kamu yang berminat dengan dunia siaran, jangan khawatir. Broadcasting perfilman ada di sini. Untuk kamu yang ingin belajar mengenai hardware, robotik, dan networking, jangan khawatir. Jurusan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, jawabannya. Bersiaplah untuk menghadapi tantangan dengan kreatif dan menyenangkan. Sebanyak 72% umat muslim di Indonesia masih buta huruf Al-Quran. Banyak faktor, salah satunya ketersediaan Al-Quran yang masih kurang, terutama di pelosok-pelosok negeri. Wakaf Darut Tauhid membuka kesempatan kepada sahabat untuk bergerak memenuhi kebutuhan Al-Quran untuk masyarakat dengan wakaf mushaf Al-Quran, sekaligus meraih pahala dari setiap huruf yang dibaca, dipelajari, dan diamalkan. Mari kita berlomba berwakaf mushaf Al-Quran untuk membantu memenuhi kebutuhan Al-Quran di Indonesia melalui program wakaf mushaf Al-Quran. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Assalamualaikum, I'm Yusuf, native English teacher at Al-Masum. Selama di Indonesia, saya melihat berbagai jenis air minum. Saya sudah lihat dan menjamin kualitas air yang selama ini saya minum. Dari pegunungan Manglayang dialirkan dan dikemas secara higienis dengan teknologi canggih untuk Anda air mineral berkualitas tinggi. Minum air Al-Masum, bersih dan menyegarkan. Tahun-tahun itu saya lagi scroll media sosial dan nemu flyer pengumuman duta potensi pemuda Indonesia pendaftarannya. Ikutan daftar, tahunnya lolos. Saya yakin nggak ada batasan buat teman-teman untuk bisa berkarya walaupun kita ada kekurangan gitu. Karena kekurangan itu ternyata bukanlah hal yang saya itu kayak harus ditutupi, tapi kita harus memaksimalkan kekurangan kita dengan karya-karya kita. Dari situlah motivasi kita membangun yang namanya itu Duta Potensi Pemuda Indonesia. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat MK rahimakumullah, di segmen yang terakhir ini kita akan mencoba membahas atau menjawab tadi pertanyaan yang disampaikan di segmen yang ketiga. Jadi di segmen yang ketiga tadi kita mencoba kontemplasi
mencoba melakukan perenungan gitu mengenai ada orang yang dia itu bertanya, kenapa dia itu sholat duha rezekinya belum baik, istikharah belum ada jawaban, ya. Oh, dia sholat tapi belum bisa menjaga diri dari maksiat. Dia sholat tapi tidak membuat hatinya tenang. Oh, contoh sahabat MK, kan ada orang yang luar biasa, masya Allah tabarakallah, orang-orang soleh itu sahabat MK, kalau sedang bingung, galau gitu kan, baik bingung mikirin jodoh misalnya tanya, bingung mikirin istri, bingung mikirin suami, atau bingung mikirin belum punya rumah, bingung mikirin pekerjaan dan lain sebagainya, maka dengan mengambil wudhu kemudian dia sholat 2 rakaat, beres sholat itu hatinya tenang, tidak ada keresahan, tidak ada kegundahan, asa nikmat hatinya teh beres sholat teh gitu sahabat MK rahimakumullah. Tapi ada orang yang justru kebahagiaannya itu, penenang hatinya itu bukan di sholat. Ya, ada orang ini sahabat MK punten gitu ya, dia sedih hatinya, stres gitu kan, bararingung, di bawah sholat masih tetap stres. Kapan hatinya itu akan merasa bahagia? Ya, misalnya di bawah sholat mah tetap sedih. Nah, cerianya itu kalau apa? Di bawah goes. Oh, di bawah goes, di bawah sapedahan sahabat MK. Ini teh saya teh sedang stres, di bawah sholat mah tetap stres, tapi ketika di bawah goes gitu kan, sampai ngesang, keluar keringat, baru happy lagi. Ada orang yang memang sedang punya masalah, ruwet, di bawah sholat tetap ruwet, tapi ketika di bawah futsal baru pres. Yo, di bawah ngusep ya, di bawah mancing baru pres, di bawah nepak pingpong baru pres gitu. Jadi ada yang pres hatinya gitu kan, healing kolbunya atau menjadi penenang hatinya itu bukan di sholat, tapi di perkara-perkara yang mubahat. Contoh tadi goes, futsal ya, yang jamaah futsaliyah, jamaah goesiyah, kan itu kalau di bawah goes baru tenang hatinya. Kalau di bawah futsal baru tenang hatinya. Atau ketika apa? Di bawah ke Pangandaran baru happy ya, di bawah ke Aljabar baru tenang. Di bawah sholat mah tetep hati teh sedih, tetep hati teh gundah gulana gitu. Nah, maka sahabat MK rahimakumullah, kan ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk kita jawab. Kenapa kok di sebagian orang sholatnya itu bisa menenteramkan hati, tapi di sebagian orang sholatnya itu tidak bisa menenangkan hatinya alias tidak berbekas? Nah, maka sahabat MK ini banyak kemungkinan-kemungkinannya. Ini tidak hanya satu sahabat MK, banyak sekali kemungkinan kenapa ada orang yang ketika dia sholat belum berbuah, baik buah fadilah atau ketenangan ataupun lain sebagainya. Nah, maka sahabat MK, di antara satu dari sekian banyak jawaban kenapa ada orang dia sudah suka melakukan sholat tapi sholatnya belum berdampak kepada dirinya, belum berdampak kepada rezekinya, belum berdampak kepada keluarganya, itu diantara sebabnya adalah sholatnya belum diterima oleh Allah. Gitu. Jadi jangankan sholatnya itu bisa menarik fadilah, jangankan sholatnya itu bisa menarik rezeki, jangankan sholatnya bisa menarik jawaban daripada Allah, lah dah sholatnya pun belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan kedua, kok kenapa ada orang yang dia sholat tapi sholatnya belum diterima oleh Allah? Ada juga sekian jawaban. Hanya saja gitu, di antara penyebab kenapa ada orang sholatnya belum diterima oleh Allah, itu disebabkan karena sholatnya belum sah. Jadi sholatnya hanya sekedar gerak, apa kalau kata orang Sunda mah ungklek-ungklekan, cungkelik, cungkedang gitunya. Jadi sholatnya itu belum didasari oleh ilmu. Jadi jangankan diterima, dasar juga belum. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa ada orang yang ketika dia sholat tapi belum sah? Itu diantara sebabnya karena sholatnya belum didasari oleh 3 ilmu ini. Maka sahabat MK tadi disampaikan, 3 ilmu ini bisa menentukan sah tidaknya sholat kita. Kenapa? Karena sah tidaknya sholat kita akan berpengaruh pada diterima tidaknya sholat kita. Dan diterima tidaknya sholat kita akan berpengaruh kepada mu'atharoh, atau diantara buah sholat kepada diri kita. Lalu 3 ilmu itu apa saja sahabat MK rahimakumullah? Kita mengambil pelajaran tersebut dari salah satu kitab yang sangat masyhur di kalangan muslimin, khususnya di Indonesia, yaitu kitab Safinatun Najah. Dalam kitab ini ada 3 ilmu
yang wajib kita pelajari agar sholat kita sah. Apa itu? Yang pertama sahabat MQ, syarat sah sholat. Ini syarat sah sholat jumlahnya ada 8. Yang kedua rukun sholat, ini jumlahnya ada 17. Yang ketiga mubtilatus sholat, pembatal sholat, jumlahnya ada 14. Nah maka sahabat MQ rahimakumullah, agar sholat kita berdampak khususnya pada kolbu kita, pada ruhaniyah kita, pada rezeki kita, pada kehidupan kita khususnya dan umumnya, maka sahabat MQ, bismillah, kita akan mencoba mempelajari 3 ilmu ini nih. 8 syarat sah sholat, 17 rukun sholat, dan 14 pembatal sholat. Maka insya Allah sahabat MQ rahimakumullah, ketika kita mencoba untuk kembali merapihkan sholat kita, memperbaiki fikih sholat kita, semoga ini menjadi wasilah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita pertolongannya. Yang boleh jadi sahabat MQ rahimakumullah, mungkin ketika hadir di majelis yang mulia ini hamba Allah yang merasa jauh daripada pertolongan Allah, nyari jodoh asa serasa tidak ditolong oleh Allah, kesana susah, kesini susah gitu kan, asa pararoek kata orang Sunda, asa gelap gitu. Kalau diibaratkan naik mobil itu banyak ketakutan. Kenapa banyak ketakutan? Karena naik mobil kemudian kaca mobilnya itu gelap. Atau misalnya sahabat ini kebayang nggak, kita naik mobil di malam hari gelap gulita gitu kan, lewat ke sebuah perkampungan yang menakutkan, kata orang Sunda mah singkluk leuweung singkluk lamping jauh ka situ kalapa pasir. Pokoknya mah hieum. Apa hieum itu ya? Ya gitulah sahabat MQ, saya susah mengindonesiakannya. Pokoknya mah lewat di tempat yang sangat gelap gitu, kemudian si lampunya itu padam. Kebayang tidak bagaimana perasaan kita? Itu kemungkinan kita tidak akan maju. Kenapa tidak mau maju? Udah banyak ketakutan. Takut maju ada solokan, takut belok kanan ada batu, takut belok kiri ada jurang, takut sahabat MQ. Begitu pula orang dalam menjalani kehidupannya. Ada orang menjalani kehidupannya tenang sahabat MQ. Kenapa? Asa jelas pertolongan Allah itu. Kemana-mana asa merasa dalam tanda kutip ya, merasa didamping oleh Allah, asa di backing oleh Allah, asa dituntun oleh Allah, asa cekas jelas we kemana-mana. Tidak merasa ragu tentang rezeki, tidak merasa ragu tentang jodoh, tidak merasa ragu tentang keluarga, enggak ragu dengan takut nggak punya rumah, takut nggak punya kendaraan, nggak ada ketakutan. Kenapa? Asa cekas, asa jelas gitu ke depan tuh. Nah tapi ada orang sahabat MQ yang banyak ketakutan, seperti misalnya bab rezeki takut, khawatir besok nggak makan. Bab jodoh, aduh ya Allah, tiap di grup WhatsApp yang lain mah udah update tanggal nikah, hari kita mah update selamat ulang tahun terus gitu ya. Aduh ya Allah, asa tiap lihat teman kita udah nikah, rei di hati teh, deg gitunya. Banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Nah kenapa sahabat MQ? Misalnya ada orang dalam kehidupannya merasa jauh daripada pertolongan Allah. Boleh jadi sahabat MQ, kenapa orang jauh daripada pertolongan Allah? Karena dia kurang memperhatikan apa yang disyariatkan oleh Allah. Karena sahabat MQ, saya dulu pernah dinasihati, nasihat yang sederhana. Kalau ingin diperhatikan oleh Allah, maka perhatikanlah Allah. Apa di antara cara kita memperhatikan Allah? Yakni memperhatikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Maka sahabat MQ jangan aneh. Kalau ada orang, dia sudah mulai mempelajari bab ilmu sholat, di antaranya tentang bab ilmu fikih sholat, dimulai dari 3 ilmu ini, maka insya Allah sahabat MQ, dia akan merasakan perubahan dalam kehidupannya. Yang boleh jadi kehidupannya penuh dengan ketakutan, akan mulai sahabat MQ hilang takutnya. Yang ada adalah keyakinan. Yang asalnya banyak galau, yang ada adalah ketenangan. Yang asalnya banyak khawatir, kesananya adalah semakin yakin. Kenapa? Gini ternyata pertolongan Allah itu sangat dekat. Maka sahabat MQ rahimakumullah, mohon maaf ini sebagai pengantar saja. Kita akan membahas insya Allah mengenai ilmu-ilmu tentang kewajiban sholat ini gitu ya, di episode-episode yang selanjutnya. Dan di
segmen yang keempat ini kita memohon bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah dunia akhirat, ilmu yang nanti manfaat berkahnya bukan hanya untuk kita, tapi mengalir kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita dan keturunan kita hingga yaumil qiyamah, dan kita dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama kekasih kita Habibana wa Nabiyana Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya Sapria Muhammad Abdullah beserta kru yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.